Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angjay dari Padepokan Sangyang Sira Ujung Kulon untuk Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, Indonesia Jaya. Teman-teman sebangsa dan setanah air yang sangat saya cintai, menyikapi, melihat, menyikapi dan mempelajari videonya kesepuhan kita, guru kita semua, Rois Am, PBNU, Romo Yai Miftahul Ahyar. Beliau adalah idola saya. Terus terang, saya mengidolakan beliau, dan beliau adalah guru saya. Walaupun saya tidak sempat pesantren di pesantren beliau, tapi karena beliau sebagai pengurus PBNU, bahkan menduduki sebagai Suriah PBNU pusat, maka secara tidak langsung beliau adalah guru saya, karena saya adalah kader NU Nahdlatul Ulama dari tingkat ranting yang paling bawah, tingkat kecamatan, MWC. Saya sangat menghormati beliau dan mengagumi beliau. Maka saya merasa gimana setelah mendengar beliau di PCNU Gresik, ya kalau nggak salah, saya pelajari berulang-ulang, saya dengarkan videonya, saya pelajari. Ternyata dalam video tersebut, menurut penelitian saya dan penilaian saya, itu ada kesan yang tersembunyi, pesan tersembunyi, ada pesan tersembunyi, semacam motivasi untuk Kiai Haji Imaduddin sebagai kader NU dan para pendukung peneliti nasab Ba'alawi yang meragukan, yang mendukung Kiai Haji Imad. Itu sebetulnya pembicaraan Romo Yai Miftahul Ahyar itu adalah motivasi sebetulnya. Jadi dia sedang menengahi. Jadi saya mohon nih kepada teman-teman yang mengkanter video tersebut, tolong tetap jaga rasa hormat kepada beliau. Walau bagaimanapun beliau adalah gurunya NU, karena beliau sekarang menduduki jabatan tertinggi di PBNU sebagai Suriah PBNU pusat. Maka harus benar-benar dipelajari dan dikaji dengan seksama, karena mustahil seorang Suriah PBNU pusat tidak mengetahui sejarah waktu tahun 1960 zaman Presiden Soekarno. Ini yang berhubungan kaitannya dengan para habaib yang mengklaim Duriah Rasul. Jadi waktu itu sudah ramai, Presiden Soekarno pun meragukan. Bahkan ya, ini Pak Soekarno juga meragukan waktu itu, sampai mengutus Panglima TNI Ahmad Yani waktu itu. Jadi waktu itu ceritanya orang-orang klan Ba'alawi yang ada di Indonesia, yang dari Yaman itu mau dipulangkan ke Yaman. Cuma karena merasa takut ada kesalahan, karena ramenya waktu itu, masyurnya, emang udah masyur waktu itu, orang-orang Yaman yang ada di Indonesia itu yang mengklaim sebagai Duriah Rasul itu sudah rame. Maka Pak Karno waktu itu sebagai presiden takut kesalahan, karena beliau juga beragama Islam, takut dosa mengusir dan mengembalikan orang Yaman dari Indonesia. Maka beliau mengutus Jenderal Panglima Angkatan Perangnya TNI waktu itu, Bapak Jenderal Ahmad Yani. Jadi pada tahun 1960
di pesantren Buntet, yang waktu itu sebagai Dewan Muhtasyar PBNU, Kiai Haji Abah Kiai Haji Mustamid Abbas, Abah Kiai Haji Khawi, Abah Kiai Haji Zaini, Abah Kiai Zahid, dan lain-lain. Itu merupakan senior-senior Muhtasyar NU waktu itu. Jadi Panglima Angkatan Perang Jenderal Ahmad Yani menyampaikan salam dari Bung Karno kepada para kiai yang ada di Buntet waktu itu, dan bertanya, ini pertanyaannya, apakah Habaib itu keturunan Nabi? Kemudian dijawab oleh para kiai tersebut, katanya bukan, nasab mereka tidak tersambung kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang tokoh-tokoh NU tahun 1960 sudah menyatakan Habaib itu bukan Duriyah Rasul dan nasabnya tidak tersambung kepada baginda yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ini mustahil seorang Suriah PBNU Pusat tidak mengetahui sejarah ini. Saya yakin, karena untuk kelihatan bijaksana, Kiai Haji Imad dengan orang-orangnya itu yang dituduh, bahasa beliau nih ya, bahasa beliau, bukan dituduh ya. Cuma itu mungkin bagaimana ya, kalau dicontohkan seperti anak begini. Kiai Haji Imad kan orang NU, pengurus NU juga, bahkan sebagai ketua ketua RMI ya, Robito Mahad Nahdlatul Ulama di RMI ya, di Provinsi Banten. Dia ketua di bagian Batsul Masail, beliau termasuk di Batsul Masail itu di bagian pusat PBNU pusat beliau. Jadi jelas Imad itu adalah kader NU, dan para pendukungnya yang mendukung kajian Kiai Haji Imad juga orang-orang NU. Jadi suatu keanehan dan tidak masuk logika bagi saya. Izin kopi dulu. Ini kopi asli, kopi Ujung Kulon. Jadi kalau ada sesuatu berita, jangan dulu ditelan mentah-mentah, dikaji, dibolak-balik. Ini saya sangat prihatin, ngeri. Banyak yang akhirnya banyak yang berani melawan orang tua kita. Maka di sini perlu kehati-hatian. Kalau saya mungkin tidak terpancing begitu saja. Saya tetap husnudzon, bagus sangka kepada Romo Yai Miftahul Ahyar. Ibarat seorang ayah kepada anaknya. Kiai Imad ini anak, dan pendukung-pendukung Kiai Imad juga anaknya. Wajar seorang ayah marahin anaknya kalau sedang bertengkar dengan anak lain, orang lain. Wajar. Sebetulnya itu bukan memarahi, tapi memberikan kasih sayang, cuma dengan kesan kayak anak mau naik pohon. Actionnya kan kayak marah. Turun kamu, turun kamu. Padahal kita sayang sama anak kita. Jadi intinya sebetulnya itu motivasi untuk Kiai Imad dengan para pendukungnya dalam pengkajian pencarian kesohehan, keabsohan nasab Ba'lawi yang diintisabkan kepada baginda Rasulullah. Ternyata selama ini masih belum ada yang bisa membantah secara kajian ilmiah, secara data yang akurat, belum ada. Makanya orang tua kita Suriah PBNU memberikan motivasi, dorongan, terus cari, perkuat datamu, isinya. Dan ini warning untuk orang-orang para habaib yang ada di Tan Ba'lawi yang ada dalam wadah Robitoh Alawiyah. Harusnya mereka cerdas memahami, nih bahaya nih kalau kalian diam saja, wahai Robitoh Alawiyah.
Coba tolong cari data kalian. Masa mengintisabkan suatu nasab turunan tidak ada pencatatan? Kan Robito itu pencatat nasab. Nah, ini warning dari Romo Yai Miftahul Ahyar sebagai Suriah PBNU, memberikan warning kepada Robito Alawiyah, jangan diam Mbak, tolong dijawab dengan data, menjawabnya, jangan dengan fitnah gitu ya. Coba ulangi videonya. Jadi saya itu tidak memihak kemana-mana di akhir video beliau, dan saya siap dikritik, kata beliau, kata Romo Yai Miftahul Ahyar. Dan walaupun saya suruh turun, oke, saya turun katanya, karena saking kasihannya. Karena ini kenapa saya berani menyimpulkan ini adalah motivasi untuk Kiai Haji Imad dengan teman-teman, termasuk saya pendukung Kiai Haji Imad. Karena saya itu kalau masalah keilmuan, siapapun saya akan tidak terima kalau tidak sesuai dengan data-data yang akurat, sesuai dengan keilmuan. Apalagi masalah nasab pasti ada catatannya. Tidak bisa kata-kata, tidak bisa katanya, tidak bisa katanya, tidak bisa hasil dari mimpi. Apalagi kata si Anu, nggak bisa. Harus ada data. Apalagi sekarang ada tes DNA. Tes DNA sudah ditetapkan oleh NU tahun 2024, itu syah, bisa dijadikan untuk untuk memperkuat data seseorang yang mengaku menasabkan kepada seseorang. Bisa, karena sekarang zaman keilmuan, gen kita juga kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gen itu bisa dipelajari dan ditelusuri dari mana gennya dengan tes DNA itu. Gitu, ya, semoga paham. Saya yakin Romo Yai Miftahul Ahyar itu tahu sejarah tahun 1960, di mana para ulama pada waktu itu menyatakan para habaib bukan Duriah Rasul. Jawaban dari pertanyaan Jenderal Ahmad Yani yang menanyakan itu para habaib Duriah Rasul apa bukan, dijawab bukan, nasab mereka tidak tersambung, kata para ulama yang ada di Buntet sebagai muktasyar NU waktu itu. Terima kasih. Ini video singkat dari saya, mudah-mudahan menjadi pembelajaran dan masukan agar kita setiap menerima berita jangan ditelan mentah-mentah, dipelajari. Dalam hal ini saya sebagai orang NU sangat sedih melihat kader-kader NU. Tolong jaga akhlakul karimah kepada orang tua kita husnudzon. Saya yakin beliau mendukung tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad, penelitian Kiai Haji Imad. Maka silahkan perkuat datanya dengan memang dengan mimik seolah marah, ini adalah kegaduhan. Sebetulnya memberikan motivasi, terus gali data-data, perkuat data-datanya. Ini Robito, ini warning untuk Robito Alawiyah, tolong jawab dengan keilmuan, dengan ilmiah, dengan data lagi, jangan ada framing memfitnah sebagaimana. Jadi beliau itu sebetulnya, ini kelompok Kiai Haji Imad, ini Wahabi, Khawarij, itu sebetulnya menyinggung orang-orang pihak sana kalau kita paham. Terima kasih. Itulah sekilas pemahaman pribadi saya yang dari ujung kulon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.